Tan, di mana Otan? Kak Raffi! Di situ rupanya Otan. Wih, yang habis terbang. Gimana Kak rasanya tadi Kak? Wah, seru banget Tan. Dengan parasut Kak Raffi jadi bisa memanfaatkan aliran angin untuk melayang. Mirip seperti elang kalau lagi mencari mangsa sih. Jadi teman, rahasia burung bisa terbang selain karena punya sayap dan badannya yang ringan, dia juga ahli membaca angin. Nah, elang adalah ahlinya mengendarai angin. Tuh, dia bahkan tidak perlu mengepakkan sayap untuk berputar mencari mangsa saat di udara. Dengan membentangkan sayap dan mengikuti aliran angin, si elang jadi bisa berlama-lama di atas udara tanpa kehabisan banyak tenaga. Hebat kan? Gak heran, cara terbang si elang ini jadi menginspirasi manusia untuk membuat parasut. Wah, beruntung banget ya Tan. Jadi burung bisa terbang kemana-mana Tan. Tapi gak cuma burung kok Kak yang bisa terbang. Banyak juga sobat Otan yang bukan burung tapi bisa terbang. Apa tuh Tan? Kak Raffi penasaran? Ya udah, yuk ikut Otan ketemu mereka. Oke Tan. Wah, apa ya yang dikejar Otan dan Kak Raffi? Itu tandonya ke situ Kak. Tando? Oh, jadi yang barusan melintas terbang itu seekor tando, teman. Wah, mengejar tando yang lagi terbang menjauh jelas sulit lah. Sekali melayang, dia bisa berpindah puluhan meter. Buat yang belum kenal tando, dia punya nama lain tupai terbang, teman. Tando memiliki selaput yang berfungsi sebagai sayap di antara tangan dan kakinya untuk meluncur di udara. Kemampuan meluncur ini digunakan si tando untuk berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Biasanya sih untuk melarikan diri saat ada bahaya ketika didekati pemangsa. Mana dia Tan? Wah, dia di sana itu Kak, di pohon itu. Cepet banget Tan manjatnya. Wah, bagus banget Tan. Iya Kak, sepertinya dia malu nih sama kita. Maunya langsung kabur saja tuh. Tapi untuk terbang, dia harus mencapai puncak pohon dulu dengan memanjat. Wah, berarti dia punya cakar ya Tan. Wah, pantesan Tan. Iya Kak, kalau soal memanjat, dia gesit sekali. Wah, pindah lagi nih Tan. Wih, wah jauh juga ternyata terbangnya Tan. Iya Kak, terbangnya tando ini biasanya untuk melarikan diri. Makanya bisa sejauh mungkin. Itu dia pakai sayap ya Tan? Sayapnya ini berbeda dengan sayap burung Kak. Jadi dia tidak mengepak. Tando hanya melebarkan sayapnya untuk menahan angin saat meluncur dari ketinggian. Wah, tando termasuk hewan yang tidak punya senjata untuk menyerang balik lawannya, teman. Makanya naluri bertahan hidupnya hanyalah terbang menjauh dari bahaya. Sayangnya, tando jadi semakin langka karena sangat mudah ditangkap manusia. Biar bagaimanapun, tando hanya bisa menjauh lalu bersembunyi. Kalau sudah kelelahan, dia hanya bisa berdiam diri, sembunyi di pucuk pohon yang jauh dijangkau musuh. Oh iya Kak Raffi, Otan punya tantangan nih buat Kak Raffi. Bisa nggak manjat secepat tando tadi? Nih Tan, Kak Raffi mau coba nih manjat pohon yang ada di depan itu tuh. Waduh, benar Tan. Ternyata Kak Raffi gak bisa kayak si Tando. Baru segini aja Kak Raffi udah kelelahan nih Tan. Berarti terbukti ya, si Tando lebih jago dan lebih cepat. Ya udah deh, Kak Raffi ngaku kalah Tan. Gak bisa kayak si Tando. Capek juga ternyata Tan.
Tapi itu artinya kecil-kecil gitu si Tando staminanya boleh juga ya Kak? Dia bisa manjat pohon setinggi itu dengan cepat kan? Iya Kak Raffi, ingat nggak si Tando itu mirip dengan siapa? Itu loh, tupai terbang yang versi saset. Otan mau ngetes Karapi ya, yang jelas tahu lah Tan. Si Sugar Glider itu kan, kayaknya dia juga sama deh punya wingsuit kayak si Tando itu ya. Betul, 100 buat Kak Raffi. 11-12 dengan si Tando. Sugar Glider ini juga punya selaput mirip sayap untuk meluncur. Tapi dia tidak bisa melayang sejauh Tando. Kalau setahu Karapi sih dia bisa terbang buat ngindarin para pemangsanya tuh Tan. Nah kalau dia loncat-loncat karena dia memang hewan yang sangat aktif Tan. Selain aktif, Sugar Glider ini juga pastinya imut menggemaskan teman. Makanya banyak orang yang jadi seneng memelihara Sugar Glider. Jadi teman di rumah kalau kagum sama si kecil imut aktif ini, pelihara Sugar Glider aja ya. Jangan pelihara Tando, karena Tando semakin langka di alam. Yaudah Tan, istirahatnya udah cukup nih. Kita lanjut lagi yuk. Oke Kak. Oke. Tan, lihat sini Tan. Ada yang sembunyi loh. Apa Kak? Wah, kamu nggak bisa sembunyi dari Karapi Sob. Ketahuan kamu tuh. Ekornya gerak-gerak juga sih. Tuh, ngumpet di situ ternyata kamu. Padahal dia sudah sembunyi maksimal loh. Otan aja sampai nggak lihat. Nih Tan, Karapi kasih lihat ya. Walah, ini sisi flying gecko alias tokek terbang. Jadi teman, tokek atau gecko itu gak cuma si dia ini ya. Ada 1.500 spesies gecko di seluruh dunia. Itu lihat, ada aneka bentuk dan warna kan? Bahkan ada juga si leopard gecko yang punya warna indah dan sekarang populer jadi peliharaan loh. Tuh lihat Tan, kepalanya mirip tokek, terus bagian ujung ekornya seperti ini Tan. Tapi dia bisa mutusin ekornya juga. Terus di bagian pinggir perutnya tuh ada tambahan kayak gini nih tuh. Jadi ini bisa ngelebar kayak gini Tan tuh. Aduh, Otan mah Karapi jadi kegigit deh gara-gara meleng ngobrol sama Otan sih. Lagian Kak Raffi meleng. Jangan ngeremehin dia Kak. Semua gecko itu punya rahang kuat yang kalau gigit sakit banget. Lumayan juga ternyata Tan. Wah, pantesan Tan dia memiliki gigi-gigi yang cukup tajam tuh Tan. Kak Raffi ini ada-ada aja. Karapi lihat ada burung Tan. Di mana Kak? Itu Tan, ada burung. Itu burung madu Tan. Wah iya, itu si pemilik sayap ajaib kolibri. Tan, kok burungnya aneh ya Tan? Cara terbangnya aneh banget Tan. Wah, kalau si kolibri ini sih burung super Kak. Betul teman, kolibri sejatinya terlahir sebagai burung pemakan nektar. Nah, berbeda dengan burung-burung lain yang makanannya berlimpah seperti serangga atau buah. Kolibri harus bersusah payah untuk mendapatkan makanannya. Mencari nektar bunga itu kan sulit sekali. Jadi, kolibri harus terbang menjelajah ke seluruh penjuru, mencari di mana bunga-bunga tumbuh. Kalaupun ketemu, di setiap kuntum bunga hanya ada sedikit sekali nektar kan? Tapi beruntung, kolibri punya sayap ajaibnya ini yang kuat bekerja keras. Untuk mendapatkan setetes nektar, kolibri harus mengepakkan sayapnya 50 kali per detik agar bisa melayang seperti diam di udara.
Jadi yang gak heran kalau sayapnya kelihatan seperti baling-baling helikopter. Wus, terlalu cepat kepakannya kan? Wah, berarti kalau gitu dia nggak berat ya, Tan. Kayak enteng gitu, Tan. Betul, Kak. Ini Otan kasih lihat buktinya buat teman di rumah. Rahasia sayap kolibri bisa kuat mengepak untuk hovering ternyata karena berat badannya si kolibri yang super ringan. Untuk perbandingan, coba kita timbang anak ayam yang paling kecil. Anak ayam ini beratnya 28 gram. Sekarang ada yang bisa menebak berapa berat seekor burung kolibri dewasa? 10? 15? Mari kita buktikan ya. Ayo burung cantik, naik ke timbangan. Dan ternyata beratnya cuma 5 gram. Itu artinya dia hanya seberat uang logam ini, teman. Makanya dengan berat yang begitu ringan dan kekuatan otot sayapnya ini, gak heran kan kalau skill hovering kolibrinya luar biasa. Keren maksimal. Wah, ringan banget berarti ya, Tan. Kuat banget, Tan, nih burung nih. Jelas, Kak. Namanya saja si sayap ajaib. Tapi penasaran deh, gimana cara nyerap nektarnya ya, Tan? Jadi, kolibri harus menjilati dengan cepat sebelum sayapnya kelelahan. Setiap mampir di kuntum bunga, kolibri bisa menjilati nektarnya 10 hingga 15 kali per detik. Meski begitu, dia butuh seharian untuk mencari nektar dari ratusan kuntum bunga. Tapi itu saja tetap tidak cukup, teman. Dia tetap harus berpindah ke ratusan bunga lain untuk mengenyangkan perutnya. Karena dalam sehari, kolibri butuh makan hingga separuh berat badannya. Wah, Sob, hanya demi sesuap nektar, perjuanganmu sehari betul-betul luar biasa. Tapi si kolibri jadi berjasa juga untuk penyerbukan bunga, Kak. Wah, berjasa juga berarti dia ya. Oke, Kak, kita biarkan dia sibuk mencari makan. Wow. Terbang, Tan. Yaudah, Tan, kita lanjut lagi ya. Wah, itu dia, Tan. Tapi kok babinya aneh ya, Tan? Babi apa ini, Tan? Nah, kan bener dugaan Otan tadi. Mereka bukan babi biasa.